Cina tak punya hati, video terbaru membuktikan penindasan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Sebuah video berdurasi 20 menit yang diambil oleh seorang pemuda berkacamata yang menyebut dirinya Guangwan menjadi salah satu bukti terbaru atas adanya jaringan camp luas milik Cina yang digunakan untuk menindas Muslim Uighur dan juga minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Dalam video tersebut, Guangwan tertarik untuk melakukan perjalanan ke Xinjiang setelah membaca artikel dari koran berita AS BuzzFeed yang menunjukkan lokasi beberapa camp di sana. Tetapi karena pembatasan pemerintah Cina, jurnalis asing hampir tidak dapat memperoleh akses ke Xinjiang untuk melakukan wawancara, ujar Guangwan dalam video yang menyertakan teks bahasa Inggris dan diposting di YouTube pada awal Oktober lalu. Saya pikir jurnalis asing tidak bisa pergi ke sana, tapi bagus untuk saya karena saya bisa imbuhnya. Guangwan juga mengatakan dalam pengantar film dokumenter bahwa pemerintah Cina telah mendirikan banyak kamp konsentrasi di Xinjiang di mana etnis minoritas lokal dipenjarakan tanpa pengadilan. Cina mengklaim kamp-kamp itu adalah sekolah pendidikan ulang dan juga pelatihan kejuruan. Kamp-kamp itu diyakini telah menampung sekitar 1,8 juta orang yang sebagian besar merupakan Muslim Uighur dan juga minoritas Muslim lainnya sejak tahun 2017. Hingga berita ini diturunkan, video tersebut telah dilihat lebih dari 450.000 kali. Video tersebut dimulai dari daerah Kumul, dalam bahasa Cina berarti Hami, Mori yaitu mulai daerah otonomi Kazakh, Fukang, dan juga Urumqi, Wulumqi, pinggiran kota Korle dan juga Yunqi. Guangwan mengatakan dia mengandalkan peta satelit Mapbox dari tahun 2017 dan mesin pencari Baidu Cina untuk gambar satelit resolusi menengah. Di Hami di Xinjiang Timur, Guangwan melewati pusat rehabilitasi narkoba terisolasi wajib Hami yang tidak ditandai pada peta Baidu. Dia mengatakan dia menduga pusat itu adalah kamp konsentrasi karena jeruji di atas jendela gedung dan pagar kawat berduri di sepanjang dinding kompleks. Di daerah otonomi Mori Kazakh, Guangwan merekam sebuah pusat penahanan yang diapit oleh menara pengawas dan juga kamera pengintai. Dia kemudian pergi ke lokasi lain dan menemukan pusat penahanan Kabupaten Mori. Meski demikian, tidak ada bangunan yang tampak di peta. Di Urumqi, ia berkendara di jalan dan melewati beberapa bangunan dengan menara pengawas dan juga pagar tinggi yang di atasnya terdapat kawat berduri. Slogan di atasnya berbunyi, reformasi melalui tenaga kerja, reformasi budaya. Ini pasti kelompok kamp konsentrasi terbesar di daerah Urumqi, katanya. Di distrik kota Dabanceng, Guangwan berkendara off-road dan berbaring terengkurap di atas bukit untuk merekam video kompleks penahanan yang baru dibangun tetapi tampaknya tidak berpenghuni. Di Korla, Guangwan menemukan kompleks militer dengan bangunan sekitar yang diduga sebagai barak dan juga truk tentara yang diparkir di halaman. Di belakang kompleks, ia melihat bangunan lain dengan menara pengawas dan juga pagar kawat berduri. Disitulah kamp konsentrasi berada, katanya. Di Yunqi, ia menemukan lebih banyak bangunan dengan menara pengawas dan juga pagar kawat berduri. Penganiayaan pemerintah Cina terhadap Uighur berada di luar imajinasi, kata Guangwan di akhir video. Seseorang yang tidak ingin diperbudak tidak tahan melihat orang lain diperbudak. Turunkan PKC atau Partai Komunis Cina. Semoga Partai Komunis Cina lebih cepat dibubarkan agar bisa mengakhiri kejahatan anti kemanusiaan, pungkas Guangwan.
Tekanan yang diberikan pemerintah Cina pada etnis Uighur ternyata tidak hanya terjadi di dalam negeri saja. Sebuah laporan menyebutkan kalau Beijing juga melakukan tekanan pada etnis Uighur yang tinggal di 22 negara. Menurut laporan dari Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, agen-agen Cina telah melacak, melecehkan, dan mengancam anggota komunitas Muslim Uighur di 22 negara. Skala penindasan transnasional Cina terhadap Uighur sangat menakjubkan. Dari rendisi individu hingga ancaman online sehari-hari, tidak ada kedamaian bagi Uighur yang tinggal di luar negeri, kata Omer Kanat, Direktur Eksekutif Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, seperti dikutip dari Radio Free Asia Kamis 11 November. Laporan setebal 64 halaman dirilis bersama oleh UHRP, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Washington DC, dan kelompok pertukaran Academic of Society for Central Asian Affairs. Didasarkan pada data survei dari etnis Uighur yang tinggal di seluruh dunia, laporan tersebut menambahkan ada lebih dari 5.500 contoh peringatan dan ancaman terhadap individu dan anggota keluarga mereka di 22 negara. Dilaporkan pula munculnya pelecehan dan intimidasi terhadap etnis Uighur. Peter Erwin, pejabat program senior untuk advokasi dan komunikasi di UHRP, mengatakan taktik yang digunakan oleh agen Cina termasuk serangan cyber, pelecehan online, dan kampanye kotor publik. Skala dan ruang lingkup peretas dan operasi intelijen yang didukung negara Cina telah berkembang di negara-negara yang menjadi tuan rumah bagi etnis Uighur sejak 2014, kata Bradley Jardine, Direktur Penelitian di Oxford Society for Central Asian Affairs. Pada bulan Mei tahun ini, pemerintah Cina meluncurkan kampanye serangan keras terhadap serangan teroris di wilayah barat Xinjiang, termasuk penggerebekan polisi terhadap rumah-rumah etnis Uighur, pembatasan praktik Islam, dan pembatasan budaya dan bahasa Uighur. Sejak 2017, Cina telah menahan sebanyak 1,8 juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di jaringan kamp penahanan yang diklaim Beijing sebagai pusat pelatihan kejuruan. Kamp tersebut adalah pusat dari kampanye penindasan yang juga mencakup pengendalian kelahiran dan kerja paksa, serta telah menarik tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Barat. Jika demokrasi tidak bertindak untuk memastikan kebebasan sipil komunitas rentan di dalam perbatasan mereka, konstituen kebijakan Cina yang vital akan dipaksa untuk diam, memberanikan PKC atau Partai Komunis Cina untuk terus menantang hak asasi manusia mendasar yang berdampak pada kita semua, Jardine mengatakan dalam sebuah pernyataan. Organisasi tersebut mensurvei 72 orang Uighur yang tinggal di Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika Utara, dengan 74% mengatakan mereka telah mengalami risiko digital, ancaman, atau pelecehan online. Laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah menerima lebih banyak pengungsi Uighur dan memberikan sanksi kepada warga negara Cina yang bertanggung jawab atas tindakan represi transnasional.